Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat seluruh rekan guru yang berada di seluruh Indonesia. Memaparkan hasil diskusi kelompok kami, kelompok A2 tentang modul 1.3.A.5. Kami beranggotakan 4 orang dengan Pak Rizwan Julhadi SPD dari SMP Negeri 1 Sekotong, Pak Robi Sugara SPD dari SMP Negeri 1 Kuripan, Pak Satriawan Albayani dari SMK Negeri 7 Mataram, dan saya sendiri Rahmawati SPD SMK Negeri 2 Gerung Lombok Barat. Gambaran masa depan yang ingin kita capai. Tentunya untuk mencapai yang kita inginkan perlu adanya pemetaan kekuatan agar segala yang kita inginkan tercapai. Kita mengetahui pemetaan kekuatan tersebut tentunya untuk mengetahui informasi, untuk mengambil keputusan, sebagai dokumen, sebagai pedoman penyusunan, dipertanggungjawab sebagai alat untuk mengatur koordinasi. Apa saja komponen yang mendukung dalam pembuatan kekuatan dan pemetaan tersebut? Tentunya ada CGP, sekolah, murid, guru, kepala sekolah, PMD, pengawas sekolah, orang tua komite sekolah, dan dinas pendidikan. Yang diinginkan adalah murid yang berkarakter berprofil Pancasila. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, kita harus membuat pemetaan kekuatan dari seluruh komponen yang mendukung di sekolah seperti PMD, guru, murid, komite, pengawas, guru penggerak, dinas pendidikan, dan sekolah itu sendiri. Itu yang kita siapkan. Lalu peran dan kekuatan dari aset tersebut seperti guru penggerak. Guru penggerak tentunya memiliki semangat, kemandirian, reflektif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Nah, bagaimana dengan murid? Tentunya murid memiliki semangat gotong royong, untuk mengetahui hal-hal yang baru. Terus ada kepala sekolah, ada guru mapel, ada tenaga kependidikan, pengawas sekolah yang tentunya selektif dan intens dalam memberi pembinaan. Lalu ada orang tua atau wali komite, lembaga sekolah, dan dinas pendidikan sebagai regulasi kebijakan, sarana yang memberikan kebijakan kepada sekolah. Pasar perubahan dengan kanvas Bagza. Tentunya kita harus mengetahui Bagza itu apa. Bagza adalah singkatan dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tentunya kita membuat pertanyaan sesuai dengan visi apa yang kita programkan untuk kebaikan sekolah. Seperti di sini adalah visi murid yang berkarakter dan berprofil Pancasila. Pertanyaan seperti apa adalah contoh dalam visi kami, bagaimana caranya membudayakan murid untuk bersikap attitude. 7S adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun, sederhana, dan saling menghargai. Lalu dengan pertanyaan tersebut, apa tindakannya? Yang pertama, mengidentifikasi murid-murid yang berkarakter attitude baik yang sudah melakukannya, dan attitude buruk bila ada siswa yang tidak atau belum melakukannya. Yang kedua, mengidentifikasi sama siapa saja, di mana saja murid berlaku bersikap baik. Lalu kemudian, apakah siswa murid pernah melakukannya, bersikap buruk baik terhadap guru maupun terhadap murid-murid lainnya. Dan juga kita harus mengetahui di kelas berapa, di level berapa, apakah kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3, untuk mengetahui siswa murid tersebut yang sudah melakukan kegiatan attitude baik dan attitude yang buruk. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Bagaimana ambil pelajaran dari visi ini adalah menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan dan mengenalinya. Pertanyaannya, siapa saja guru yang sudah menerapkan budaya 7S, antara lain budaya ramah tamah, sopan santun, dan saling menghargai terhadap murid atau peserta didik dalam kelas maupun luar kelas di lingkungan sekolah. Lalu, apa saja kendala yang timbul selama program ini dijalankan? Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, melakukan wawancara terhadap guru yang sudah menerapkan program 7S tersebut, dan wawancara terhadap murid apakah sudah melakukan bersikap sesuai karakter attitude tersebut yang diharapkan.
Kemudian kita melakukan identifikasi hambatan apa yang ada yang timbul selama menjalankan program budaya 7S tersebut. Apakah terdapat pada murid atau terhadap guru-guru yang menerapkan yang membina siswa tersebut. Kemudian kita menggali mimpi. Pertanyaannya apa? Apakah dalam menjalankan atau melaksanakan menerapkan pada murid yang berkarakter attitude 7S tersebut mampu atau bisa membentuk menciptakan murid yang berlaku bersikap baik sesuai apa yang diharapkan karakter 7S. Siswa yang senyum, salam, sapa, sopan santun, saling menghargai dan sederhana. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah menerapkan budaya karakter tujuan tersebut sebagai fondasi murid yang memiliki sifat karakter sopan santun, ramah tamah, saling menghargai, sederhana, yang selalu tersenyum dan bahagia. Kemudian, apa tindakannya? Penyelidikan seperti apa? Yang pertama, melakukan refleksi, evaluasi setelah pembelajaran dalam menerapkan proses ini, baik dilakukan oleh guru, wali kelas, dan petugas-petugas lain yang ikut terlibat seperti guru piket, guru BK, serta OSIS yang ikut terlibat dalam program ini. Selanjutnya adalah berusaha mengurangi atau bahkan menghilangkan kendala yang ada atau timbul selama proses pembelajaran program ini dijalankan, baik dalam ruang kelas maupun yang terjadi di luar kelas lingkungan sekolah pada umumnya. Lalu bagja selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Nah, bagaimana pertanyaan yang menjabarkan rencana? Yang pertama, bagaimana menyusun rencana persiapan proses pembelajaran atau rencana dalam menerapkan program budaya karakter 7S tersebut. Yang kedua, siapa saja yang akan terlibat atau mitra dalam proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini. Yang ketiga, apa saja kendala yang mungkin atau ada terjadi selama program ini dijalankan. Selanjutnya, tindakan seperti apa? Yang pertama-tama akan meminta persetujuan kepala sekolah tentang rencana kegiatan program tersebut. Selanjutnya, kita harus mensosialisasikan program ini kepada seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Kemudian melakukan kolaborasi kerjasama dengan mengajak rekan sejawat dalam menyusun rencana kegiatan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, menjabarkan kendala yang mungkin terjadi timbul dan cara mengatasi solusinya seperti apa agar tercapainya program ini. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, bagaimana ini pertanyaannya? Siapa saja yang ikut serta dalam menerapkan program ini budaya 7S? Lalu apa saja peran, kinerja yang diperlukan dan siapa yang mengisi peran tersebut dalam menjalankannya? Yang terakhir, siapa yang bertanggung jawab memantau, membina, mengawasi berjalannya program kegiatan tersebut sehingga berjalan dengan lancar dan berhasil terwujud tentunya yang diinginkan. Tindakannya, penyelidikan seperti apa yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, meminta dukungan tentunya kepala sekolah sebagai manajemen, pimpinan sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Yang kedua, meminta dukungan seluruh warga sekolah, rekan guru, wali kelas, guru piket, guru mapel, BK, satpam, staf TU, serta seluruh jajaran yang ada di sekolah. Kemudian, membuat daftar pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan kegiatan pembelajaran tersebut, membentuk budaya karakter 7S. Membentuk budaya karakter 7S sebagai salah satu media pembiasaan kepada murid agar terciptanya murid yang sopan santun, ramah tamah, saling menghargai, sederhana, dan selalu tersenyum sepanjang hari dan bahagia. Selanjutnya adalah melakukan refleksi, evaluasi bersama secara berkala dan berusaha memperbaiki kendala yang sudah ada sehingga tercapainya program ini dan berhasil. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Salam sehat dan salam bahagia buat seluruh rekan guru seluruh Indonesia.